Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, berhati-hatilah dengan sifat dengki atau hasud. Sebab dengki merupakan seburuk-buruk sifat. Sifat inilah yang menghancurkan dan meluluh lantakkan rumah iblis, menjadikannya sebagai ahli neraka, serta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat, nabi, dan seluruh makhluknya. Coba kamu renungkan, bagaimana mungkin orang yang berakal bersikap dengki sementara ia sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api meluluh lantakkan kayu bakar. Serta perkataan sebagian ulama, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kedengkian. Alangkah adilnya Dia, sifat dengki muncul dari diri pelakunya, kemudian sifat itu membunuhnya. Orang yang dengki merupakan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia menggugat perbuatannya dan penciptaannya, kemudian berusaha menepisnya. Aku suhud dengan perkataanku ini terhadapmu dan semua yang ada di rumahmu, baik berupa barang, harta, serta hadiah yang kamu terima. Selama aku masih berada dalam keadaan seperti itu, maka kamu bisa mendapatkan manfaat dari perkataanku, insya Allah. Sebaliknya, selama pandangan orang yang berbicara masih berada pada imamah atau kopiah, pakaian, dan saku, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari perkataannya, walaupun ia mengulang-ulangnya dan bersemangat menyampaikannya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari perkataannya. Kata-katanya akan menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Tulang tanpa daging, pahit tanpa manis, serta gambar tanpa makna. Pembicaraan orang yang tamak tidak pernah lepas dari pelukan dan rayuan yang tidak berdasarkan kejujuran. Perkataan orang yang tamak sama dengan ketamakan, karena semua hurufnya kosong, yaitu to, mim, dan ain. Wahai para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jujurlah, kalian telah mendapatkan kemenangan. Orang yang jujur tidak akan mundur. Orang yang jujur dalam mengesahkannya
tidak akan dikalahkan oleh perkataan nafsu, hawa, dan syaitan. Orang yang jujur dalam mencintai Allah tidak mendengar kata-kata pemecatan, dan kata tersebut tidak akan masuk ke dalam telinganya. Orang yang jujur dalam mencintainya, Rasulnya, dan orang-orang yang solih tidak akan menyerah karena perkataan orang-orang munafik yang tercela. Orang yang jujur mengenal orang yang jujur lainnya, sedangkan orang yang dusta mengenal pendusta lainnya. Cita-cita orang yang jujur berada di langit dan tidak terganggu oleh orang yang berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai segala urusan. Jika Dia menginginkanmu untuk suatu urusan, maka Dia akan mempersiapkanmu untuk melakukannya. Wahai anakku, bila kamu memiliki ilmu dan keberkahannya, maka kamu tidak akan berjalan mendekati pintu para penguasa untuk mendapatkan bagian nafsu dan syahwatmu. Orang yang alim tidak memiliki dua kaki yang digunakan untuk melangkah menuju pintu para penguasa dan makhluk. Orang yang zuhud tidak akan tunduk kepada keduanya. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki dua bola mata yang digunakan untuk melihat selainnya. Orang yang mencintainya dengan sungguh-sungguh, jika bertemu dengan semua makhluk, ia tidak melihat apapun selainnya. Dunia tidak menjadi berarti di depan mata kepalanya, dan akhirat tidak tampak besar pada kedua mata hatinya. Selain penguasanya, tidak ada yang terlihat besar pada relung hatinya. Teriakan minta tolong seorang munafik berasal dari lisan dan kepalanya, sedangkan teriakan minta tolong orang yang jujur berasal dari hati dan relung jiwanya. Hatinya berada di pintu Tuhannya, serta relung jiwanya berada di dalamnya. Orang yang jujur akan terus berteriak di depan pintu itu sampai ia bisa memasuki rumahnya. Demi Allah, kamu telah berdusta dalam segala keadaanmu. Kamu tidak mengenal jalan menuju pintu Allah. Maka bagaimana bisa kamu akan menunjukkan orang lain, padahal kamu buta? Bagaimana kamu dapat menuntun orang lain, sementara hawa dan tabiatmu mengikuti nafsumu dan mencintai kedudukanmu, serta syahwatmu sudah membutakanmu? Celakalah dirimu. Kamu ingin kekal di dunia, padahal dunia bukanlah sesuatu yang berada di bawah kekuasaanmu. Kapankah kamu akan mendapatkan petunjuk menuju pintu Tuhanmu? Kapankah kamu akan mendahulukan akhirat daripada dunia? Kapankah kamu akan mendahulukan Al-Khaliq Azza wa Jalla daripada makhluk? Kapankah kamu mendahulukan salat daripada menjaga toko? Kapankah kamu mendahulukan orang yang meminta-minta daripada dirimu sendiri? Kapankah kamu menjalankan perintah Allah
serta menjauhi larangannya? Kapankah kamu bersabar menghadapi bahaya-bahaya yang menghampirimu karena hawa dan kebiasaanmu? Kapankah kamu mendahulukan menyambut seruan Allah daripada seruan makhluknya? Wahai anakku, jadilah orang yang berakal. Walaupun kamu berada di dunia yang hampir gila, mendekatlah kepadaku selama maksiat-maksiat itu masih berada di punggungmu sebelum sampai ke hatimu, hingga kamu terbiasa melakukannya. Lalu dari biasa menjadi kekufuran. Kenalilah perkara itu. Jagalah yang banyak dengan yang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya, walaupun ia mengulangi perbuatan dosa itu sebanyak 70 kali dalam sehari. Jika kamu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya dengan baik, yaitu dengan mengikuti para sahabat beliau, maka kamu telah memberikan hatimu kepada Allah dan mendengarkan firman-Nya. Barang siapa yang berhasil mewujudkan ketaatan dan ubudiyah kepadanya, maka ia memiliki kemampuan untuk mendengarkan firman Allah. Ingatlah pada kisah Nabi Musa alaihissalam saat menghampiri kaumnya dengan membawa Taurat yang mengandung perintah dan larangan. Lalu mereka berkata kepadanya, kami tidak akan menerimanya sampai kami melihat wajahnya. Kemudian ia menjawab, dia tidak memperlihatkan wajahnya kepadamu, maka bagaimana mungkin aku dapat memperlihatkannya kepada kalian? Lalu mereka berkata, jika kamu tidak bisa memperlihatkan wajahnya kepada kami, maka perdengarkanlah firman-Nya kepada kami. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Bila mereka ingin mendengarkan perkataanku, hendaklah mereka berpuasa selama 3 hari. Setelah itu pada hari keempat mereka harus bersuci, kemudian memakai pakaian yang baru dan suci. Lalu datanglah bersama mereka agar mereka dapat mendengarkan perkataanku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memberitahukan wahyu tersebut kepada mereka, dan mereka pun melakukannya. Setelah itu mereka datang ke tempat ia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di sebuah bukit. Ia memilih 70 orang kaumnya dari kalangan para ulama dan orang yang zuhud. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada mereka. Lantas semuanya meninggal dunia, hanya tinggal ia sendirian. Lalu ia berkata, wahai Allah, Engkau telah mewafatkan umat terbaikku. Ia pun hanya bisa menangis. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala merahmati tangisan Nabi Musa alaihi salam.
tersebut dan menghidupkan mereka kembali. Lalu mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak mampu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jadilah kamu perantara di antara kami dan dia." Kemudian dia berbicara kepadanya, dan ia menyampaikannya kepada mereka, serta mengulang lagi firman-Nya. Ia mampu mendengarkan firman-Nya karena kekuatan imannya serta berhasil mewujudkan ketaatan dan ubudiyah kepadanya. Sedangkan mereka tidak mampu mendengarkan firman-Nya lantaran lemahnya iman mereka. Andai saja mereka menerima ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Taurat, menaati perintah dan larangan yang ada di dalamnya, serta beradab dan tidak asal berbicara, maka mereka akan mampu mendengarkan firman-Nya. Wahai anakku, berusahalah secara maksimal dalam menaati Tuhanmu. Berusahalah memberi kepada orang yang tidak memberimu, berhubungan dengan orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu, dan memaafkan orang yang menzolimimu. Berusahalah agar badanmu bersama para hamba dan hatimu bersama Tuhan seluruh hamba. Berusahalah untuk jujur dan jangan berdusta. Berusahalah untuk ikhlas serta tidak munafik. Luqman Al-Hakim berkata, "Wahai anakku, janganlah memperlihatkan kepada manusia bahwa kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan hatimu bermaksiat. Celakalah dirimu. Janganlah kamu menjadi orang yang memiliki dua wajah, dua lisan, dan dua perbuatan. Aku diberikan kekuasaan terhadap setiap pendusta, munafik, dan dajjal. Aku diberikan kekuasaan terhadap setiap orang yang bermaksiat kepadanya. Adapun kelompok yang paling besar maksiatnya adalah iblis, dan yang paling kecil adalah orang fasik. Aku diberikan kekuasaan untuk memerangi setiap yang sesat dan menyesatkan, serta menyerukan kebatilan dengan memohon bantuan seraya berseru, "Tiada daya dan upaya kecuali di tangan Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia." Ya Allah, limpahkanlah taufik kepada kami terhadap sesuatu yang Engkau ridhoi. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka.